A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel, rahimakumullah. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Al-Aziz takut kepada Nabi Yusuf, yang mana semakin hari istrinya Aziz ini semakin tergila-gila sama Nabi Yusuf alaihissalam. Yang dimasukkan penjara bukan istrinya, tapi Nabi Yusuf yang dimasukkan ke dalam penjara. Orang bersih dimasukkan penjara. Ya begitulah, di zaman sekarang sama seperti itu. Orang bersih tidak punya salah apa-apa dimasukkan ke dalam penjara. Yang kayak setan dibiarkan, yang korupsi ratusan miliar dibilang bersih, yang nyuri sendal ditangkap seolah-olah Fir'aun, lebih kejam daripada Fir'aun. Padahal orang tua renta nyuri karena lapar, karena tidak tahu apa yang mau dimakan, dimasukkan ke dalam penjara. Subhanallah. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam, dia yang dizolimi, tidak punya salah apa-apa, dimasukkan penjara tanpa dihakimi. Salahnya apa? Tidak tahu, pokoknya ente masuk penjara. Yang mana itu adalah doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau memang penjara itu lebih baik untukku, ya sudah, tidak masalah. Penjara lebih ana cintai daripada ana terjerumus daripada ini, kekejian ini, dan lain sebagainya. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam surah Yusuf dari ayat ke-36. Wa dakhala ma'ahu sijna fataya. Yang mana Nabi Yusuf ini sudah dimasukkan ke dalam penjara, bentar lagi dimasukkan lagi dua orang ke dalam penjara yang sama, satu sel sama Nabi Yusuf. Ini dua orang ini sudah dikatakan sama para ahli tafsir sudah dengar nih ceritanya Nabi Yusuf. Cuma dia tidak tahu siapa yang benar. Dijelaskan di sini salah satu di antara keduanya ini tukang ngasih minumnya raja. Tukang tuang, mau kasih minum sirup kah, minum khamar kah, pokoknya dia bagian tuang-tuang. Jadi kalau raja lagi ada pertemuan, dikasih ada gelasnya, diminum sama rajanya, tidak boleh kosong gelasnya, dituangi lagi sama dia. Jadi raja itu sampai tukang tuang airnya saja dia punya, mendampingi dia di situ. Dan yang satunya tukang rotinya raja, atau tukang masaknya raja, kokinya raja. Dan di kisah ini terkenal di kalangan para ahli tafsir bahwasanya manusia di waktu itu, di zaman itu, banyak yang ingin membunuh raja. Ini sudah biasa, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kontra ini ingin bunuh raja. Mungkin keputusannya raja merugikan mereka. Sama mereka mau diracun, mau dibunuh rajanya. Ngomonglah pembunuh ini ke si tukang tuang airnya raja. Wahai tukang tuangnya raja, dipanggil, kesini kamu. Ente taruh racun di minumannya raja, biar raja itu mati. Anak kasih kamu sekian dan sekian. Oh, ditolak sama si tukang tuangnya raja. Saat melobi tukang tuangnya si raja ini tidak berhasil, pembunuhnya coba lobi ke kokinya si raja. Dipanggil, kamu taruh di makanannya raja itu racun, kami akan beri kamu ini dan itu. Diterima, oke, deal. Ana taruh racun ke makanannya. Sudah ditaruh ini racun, tukang tuangnya raja ini tahu raja ini mau dibunuh. Dan ternyata si kokinya itu sudah dilobi sama orang-orang yang mau bunuh raja. Sudah ditaruh makanannya di depan rajanya, sama rajanya mau dimakan, sama tukang tuangnya dilarang. Wahai raja, jangan dimakan. Itu di makanannya ada racunnya. Ngomongnya terang-terangan si tukang tuangnya ini. Jangan dimakan. Di depan orang banyak, di depan kokinya juga. Jangan dimakan. Di makanannya ada racunnya. Kaget si koki. Loh, tidak terima kan si koki? Jerit juga si koki. Jangan diminum. Di minumannya ada racunnya. Saling tuduh-tuduhan di depannya raja. Akhirnya sama raja dimasukkan ke dalam penjara dua-duanya. Sampai detik ini raja belum tahu yang ada racunnya, makanannya atau minumannya. Intinya dua-duanya dimasukkan ke dalam penjara dulu. Akhirnya raja suruh prajuritnya datangkan hewan ternak,
mau dites yang mana yang ada racunnya. Yang satu dikasih minumannya, dipaksa disuruh minum, digelonggong, dimasukkan minuman ini di dalam mulutnya hewan ini. Yang satunya lagi, makanannya dipaksain masuk ke dalam mulutnya si hewan. Disuruh tunggu, hewan yang mana yang mati. Kalau benar hewan yang dikasih makan yang mati, berarti betul si kokinya yang ngasih racun. Tapi kalau benar hewan yang dikasih minum yang mati, berarti benar si tukang tuang yang ngasih racun. Jadi mereka berdua dimasukkan penjara sembari menunggu hasil. Subhanallah, mereka ke dalam penjara ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lihat, ini skenario Allah yang bikin teman-teman sekalian. Ada hikmah yang Allah inginkan ini. Ini racun dan lain sebagainya masuk ke dalam satu sel yang sama. Jangan antum pikir ini legenda. Kisah-kisah tidak ada maksudnya, bukan. Ini ada maksudnya semua, saling tarik-menarik antara satu dengan yang lain. Akhirnya masuk ke penjara dan satu sel sama Nabi Yusuf. Dan subhanallah, takdir Allah, di waktu itu dua orang ini tidur istirahat. Mereka bermimpi. Bangun dari tidur, masing-masing bingung sama mimpinya teman-teman. Qala ahaduhuma ini aroni asiru khamra. Katanya yang tukang tuang, ana melihat anak ini sedang tuang khamar. Katanya si koki bilang, inni aroni ahmilu fawqa ra'si khubzan takulu tayru minhu. Ana mimpi ana naruh roti di kepala ana. Terus burung-burung datang semua makan roti yang ada di kepala ana. Nabi ta'wil. Wahai Yusuf, barangkali engkau tahu apa tafsir mimpinya. Inni naraka minal muhsinin. Kita melihat engkau ini orang baik, mungkin engkau tahu apa maksud dari mimpi kami. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, kisahnya Nabi Yusuf ini ditutupi. Dan di kisah yang kita bahas di video ini, baru timbul Al-Malik. Kalau yang kemarin-kemarin itu, menteri kan yang kita bahas, Aziz, Al-Aziz. Sekarang timbul Al-Malik, Raja. Yang mana ini menjelaskan bahwasanya yang kemarin itu bukan raja, itu menteri, petinggi di situ. Sekarang yang kita bahas sudah masuk kepada raja. Ini yang derajatnya paling tinggi sekarang. Tukang tuangnya raja sama si tukang masaknya raja. Belum ketemu kerajanya ini. Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau wahai Yusuf dari orang-orang yang baik. Pertanyaan sekarang, tahu dari mana kalau Nabi Yusuf adalah orang yang baik? Budak dikurung di sel sama tuannya. Dijelaskan di sini, qad yakunu balaghahum khabar Yusuf. Bisa jadi dia sudah dengar kabarnya tentang Nabi Yusuf yang digoda sama Julaiha, lalu Nabi Yusufnya tidak mau digoda, bisa jadi. Atau bisa jadi dia lihat Nabi Yusuf ini di penjara, ibadahnya luar biasa dengan wibawa kenabiannya dia, dengan ketampanannya dia juga. Dari perasaan itu, kecurigaan itu orang ini bilang, minta ke Nabi Yusuf supaya minta ditafsirkan mimpinya. Karena dia merasa Nabi Yusuf ini punya sesuatu yang lebih dari orang-orang lain. Qala Yusuf sallallahu wasallam, dijawab sama Nabi Yusuf, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakum. Nabi Yusuf di sini dikatakan seolah-olah Nabi Yusuf mengetahui ilmu gaib. Bentar lagi akan datang makanan. Orang di penjara dikasih makanan kan. Sebelum makanan itu datang, ana kasih tahu tafsir mimpinya. Qabla ayatiyakum sayatiyakum to'am kaza wa kaza. Bentar lagi kata Nabi Yusuf akan datang makanan kepada kalian. Tapi sebelumnya ana bakal kasih tahu apa maksudnya dari mimpi kalian berdua. Di sini teman-teman sekalian, Nabi Yusuf menemukan kesempatan untuk mendakwahkan orang ini. Sekarang dua orang ini meminta sesuatu kepada Nabi Yusuf. Meminta sesuatu yang buat dua orang ini gelisah. Minta tolong sama Nabi Yusuf. Berarti kedua orang ini butuh sama Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf ngomong apa saja sama dia pasti bakal didengarin. Asal ditafsirkan mimpinya mereka. Ini kesempatan sama Nabi Yusuf dipakai. Dijelaskan Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahkan mereka at-tauhid. Ditanya sama Nabi Yusuf alaihissalam, wahai dua orang, wahai kamu, Tuhan yang banyak ini, yang beda-beda ini lebih baik, atau Allah yang Maha Esa yang Maha Satu itu lebih baik? Ditanya sama Nabi Yusuf alaihissalam, didakwahin. Dijelaskan di sini, aku meninggalkan, kata Nabi Yusuf, suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kufur kepada hari kiamat.
wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku ikuti agamanya nenek moyangku Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai', dan kami tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada kamu, sehingga kami ini masih bisa terus beribadah menyembah Allah semata. Walakinna aksarun nasi la yaskurun. Tapi kita tahu kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sahibai sijni, wahai dua orang yang ada di penjara. Ditanya pertanyaan yang tadi. Tuhan yang banyak ini, yang pencar-pencar, pisah-pisah ini, masing-masing ini bagian ini bagian itu lebih baik, atau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa yang lebih baik? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Yang kalian sembah ini, kata Nabi Yusuf, Tuhan yang kalian bikin sendiri, kalian yang kasih nama sendiri, terus sama kalian mau disembah. Nenek moyang kalian yang kasih nama, terus nenek moyang kalian juga yang sembah, terus sama kalian diikuti juga Tuhan-Tuhan ini, kalian sembah juga. Ma anzalallahu biha min sultan, yang mana mereka semuanya tidak ada berhak untuk disembah. Inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Amaru alla ta'budu illa iyyah, Allah memerintahkan agar tidak ada yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Zalikad dinul qayyim, ini adalah agama yang tegak. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun, tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Kita lihat ini dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan kita kisah Nabi Yusuf terus disembunyiin ini masalah tauhidnya. Menceritakan kisahnya Nabi Yusuf yang diceritain tentang Julaiha goda-menggoda, ya. Nabi Yusuf berdakwah tauhid, jangan disembunyiin, jelas ayatnya. Setelah didengarkan dakwah Nabi Yusuf sama dua orang ini, ya sahibai sijin, amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra, satu di antara kalian akan menjadi tukang tuangnya si raja, melanjutkan kerjaannya menjadi penuangnya raja. Yang satunya lagi, wa ammal akharu fayuslabu fatakulut toiru min ra'si, dia akan disalib dan akan datang burung-burung pemakan bangkai, yang mana burung-burung tersebut mulai mencatok satu-satu mulai dari kepalanya. Jadi orang ini akan disalib, dimakan sama burung pemakan bangkai. Khudiyal amrul lazi fihi tastaftiyan. Akhirnya sudah selesai masalahnya, sudah dikasih tahu mimpinya sama Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu teman-teman, Nabi Yusuf tahu yang tadi mimpi tuang khamar, dia yang akan dicurigai sama Nabi Yusuf, dia yang akan selamat. Yang satunya, yang si koki tukang masak, dia yang akan mati disalib. Akhirnya Nabi Yusuf bilang sama yang tidak dibunuh oleh raja, Nabi Yusuf sampaikan pesan, tolong kasih tahu ke raja ana di penjara tanpa ada salah bertahun-tahun. Sampai kapan ana mau di penjara tidak dihakimi? Kasih tahu raja, barangkali raja bisa selamatkan ana, keluarkan ana dari penjara. Iya, akhirnya keluar. Fa'ansahu syaiton zikra rabbih, sama setan dibuat lupa orang selamat tadi. Tapi subhanallah, Allah bikin hikmah di sini. Gimana cara Allah mau angkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam dengan ujian? Dibuat lupa sama Allah Subhanahu wa taala, fala bisa fi sijni bid'a sinin. Sampai akhirnya terus ada di penjara, tidak keluar-keluar. Dikatakan selama 7 tahun tanpa dihakimi, tanpa tahu salahnya apa, subhanallah. Qadarallahu tabaraka wa ta'ala an ra'a al-malik ru'iyya. Suatu malam si raja lagi tidur, si raja bermimpi. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sabun ijaf. Si raja melihat, raja ini cerita kepada pemuka kaumnya sama orang-orang yang terdekatnya dia. Namanya raja, dia punya orang-orang yang dia percaya, orang-orang yang diajak duduk setiap hari berbagi. Dan raja tidak sembarangan memilih orang seperti itu. Dipilih yang benar-benar yang raja suka, yang tidak suka minggir. Orang-orang yang dia suka aja yang dipanggil. Ana bermimpi, kata raja, ana melihat sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Ada 7 sapi gemuk-gemuk dimakan sama 7 sapi yang kurus-kurus kering kerontang. Sapi yang gemuk-gemuk dimakan sama sapi yang kurus, yang tulangnya kelihatan.
wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Dan rumput-rumput yang hijau yang segar dimakan sama rumput-rumput yang kering. Jadi dikisahkan, raja itu bingung. Tidur pertama mimpi 7 sapi kurus-kurus makan 7 sapi gemuk-gemuk. Kaget dia, bangun, takut. Oh, cuma mimpi katanya. Tidur lagi. Pas tidur lagi, mimpi lagi, nyambung. Tumbuh-tumbuhan yang hijau dimakan habis sama tumbuhan yang kering. Takut dia. Besoknya dikumpulin semua sama raja teman-temannya. Di tempat dia bercengkrama, ngobrol-ngobrol. Di situ ada para hakim-hakimnya dia, menteri-menterinya, tukang sihirnya datang juga, paranormalnya, orang-orang pinternya, dan yang dianggap ulama didatangkan semua, dikumpulin. Diceritain sama raja, langsung mimpinya. Si tukang tuang ini ada di dekatnya raja. Dia selalu menemani raja dengan khamarnya. Habis tuang lagi, begitu kerjaannya. Cerita si raja, ana mimpi begini dan begini dan begini. Apa yang kalian pikirkan? Coba tafsirkan mimpi ana ini. Ana milih antum jadi teman-teman ana di sini, jadi teman-teman duduk ana itu bukan tanpa alasan. Masa ana minta tafsir mimpi antum tidak tahu? Antum ini kan orang-orang pinter. Istilahnya gitulah kata raja, subhanallah. Kita lihat, mereka tidak bisa jawab semuanya. Tapi mereka ini gengsi. Mau tidak mau dia harus jawab. Akhirnya mereka bilang, tidak usah dipikirin. Itu mimpi semeraut. Tidak ada artinya itu. Mereka tidak bisa jawab. Mau jawab apa? Ya akhirnya keluar jawaban tadi. Mimpi yang tanpa makna, subhanallah. Oh gitu, kata raja. Pinter ente, kata raja, subhanallah. Detik itu, ingat si tukang tuang ini sama Yusuf alaihissalam. La ilaha illallah. Ana dititipin pesan, dan ana sampein. Yusuf, ini si tukang tuang ini teman-teman sekalian, saat dengar orang-orang di sekitarnya raja tidak bisa jawab, ana tahu tafsir mimpinya, langsung jerit di depannya raja itu. Ana tahu, tidak bilang Yusuf di penjara, enggak. Ana tahu, dari saking yakinnya dia bahwasanya Nabi Yusuf bisa jawab, langsung dia bilang, ana tahu, subhanallah. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala dijelaskan bahwasanya kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ini bermula dari mimpi. Nabi Yusuf itu dijaga sama Nabi Yakub karena mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan itu sujud kepada Nabi Yusuf. Itu awal kisahnya Nabi Yusuf diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mimpi itu datang ujian-ujian semuanya. Dan sebentar lagi Nabi Yusuf akan keluar dari ujiannya. Setelah puluhan tahun lewat mimpi juga. Bukan mimpinya dia, tapi mimpinya orang. Dimulai dari mimpinya orang yang dalam penjara tadi, sekarang lewat mimpinya raja. Dijelaskan, wa qala allazi naja minhuma wa dakara ba'da ummatin. Akhirnya, si tukang tuang itu yang selama ini dia lupa, di detik itu dia ingat. Ba'da ummatin, yakni ba'da muddatin. Setelah beberapa saat, lupa beberapa waktu, anna unnabiukum bita'wili fa'arsilun. Ana akan tafsirkan mimpinya, serahkan sama ana. Jerit ini si tukang tuangnya raja. Fa'arsilun, serahkan sama ana. Lari si tukang tuang ini kepada Nabi Yusuf. Disebutkan di sini, Yusufu ayyuhas sidiku aftina. Wahai Yusuf, tafsirkan mimpinya raja. Begini dan begini mimpinya. Diceritain ke Nabi Yusuf. Barangkali dengan penafsiranmu mereka bisa tahu. Si raja juga tahu apa maksud dari mimpinya. Sehingga bisa mereka mengerjakan apa yang harus dikerjakan jika mimpinya ada maknanya. Agar mereka tahu kebaikanmu wahai Yusuf. Agar mereka tahu engkau ini terzolimi. Dan agar raja tahu mungkin bahwasanya selama ini kamu itu dimasukin penjara tanpa ada salahnya. Maka penafsiran mimpimu ini akan membuat raja mengeluarkanmu dari penjara. Subhanallah. Ini cara Allah subhanahu wa ta'ala mau mengangkat derajatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dari orang tertuduh mau perkosa orang, diangkat langsung ke sampingnya raja teman-teman. Dari budak, antum bayangkan, budak dijual belikan sama orang dengan dirham yang sedikit, langsung dinaikkan Allah menjadi orang kepercayaan raja teman-teman. Kalau Allah mau semua bisa terjadi. Hanya saja mungkin kita manusia tidak sabar. Akhirnya saat ditanya langsung bilang Nabi Yusuf. Kita lihat akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam, langsung ditafsirkan mimpinya.
Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi ila qalilan mimma ta'kulun. Dijelaskan sama Nabi Yusuf alaihissalam, 7 sapi yang gemuk dimakan sama 7 sapi yang kurus. Akan terjadi masa jaya, masa yang mana tumbuh-tumbuhan semua, hasil pertanian, hasilnya melimpah ruah di 7 tahun pertama. Setelah 7 tahun ini akan datang musim paceklik. Tidak ada satu tumbuh-tumbuhan tumbuh di 7 tahun itu. Dikasih tahu sama Nabi Yusuf alaihissalam, kita semua harus bersiap-siap. Tazra'una sab'a sinina da'aban. Kita harus tanam besar-besaran selama 7 tahun. Fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi. Yang kalian panen jangan kalian giling, biarin itu gabahnya masih ada. Kenapa? Biar tidak rusak makanannya. Beras kalau sudah dipukul, sudah keluar dari gabahnya, sudah dibuka, ya cepat rusak. Tapi kalau masih ada gabahnya, masih selamat, dia ketutup di situ. Kata Nabi Yusuf, jangan dibuka dari gabahnya. Fazaruhu fi sumbulihi, tetap ada dalam gabahnya. Illa qalilam mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang mau kalian makan. Sudah, tarik rem, sekarang kita pasang tali pinggang, jangan banyak-banyak makan, karena sebentar lagi udah mau 7 tahun musim paceklik. Makan seperlunya saja. Summa ya'ti min ba'di zalika sab'un sidad ya'kulna ma qaddamtum lahum illa qalilan mimma tahsinun. Dan akan datang 7 tahun musim paceklik, kering kerontang, tidak ada apa-apa. Mau nanam apa tidak akan hidup. Tidak ada air jatuh dari langit sama sekali selama 7 tahun. Summa ya'ti min ba'di zalika amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Dan setelah 7 tahun kering kerontang, akan tumbuh lagi tumbuh-tumbuhan tersebut. Subhanallah, disampaikan ini ke raja, teman-teman sekalian. Ketika raja itu dengar ini, teman-teman, tidak mungkin orang kayak gini ada di penjara tempatnya. Tidak pantas, suruh keluar. Luar biasa, dikasih tahu ke raja, ini menyangkut urusannya rakyat. Ini mimpi besar, bukan mimpi kecil. Dan yang menafsirkan ini bukan orang sembarangan, kata raja. Dikatakan sama raja, wa qalal maliku tuni bihi, datangkan dia ke sini. Mau dikeluarin Nabi Yusuf dari penjara sama raja, mau berterima kasih. Ini orang luar biasa. Tapi Nabi Yusufnya tidak mau, teman-teman. Katanya Nabi Yusuf, bersihkan nama ana dulu, kasih tahu ke semuanya, ana tidak pernah buat zina. Kasih tahu ke semuanya, ana tidak pernah menggoda siapapun di dunia ini. Kasih tahu ke semua, bersihkan nama ana, baru ana mau keluar dari penjara. Itu, teman-teman. Si raja tidak tahu. Akhirnya si raja dengar dari tukang tuangnya ini. Ma balun niswah. Itu surutannya, tuh perempuan-perempuan itu yang potong-potong jarinya itu, ada apa dengan Yusuf? Surutannya sama mereka. Didatangi sama raja si Zulaiha ini. Ditanya, ada apa? Coba kasih tahu ceritanya. Bayangkan, teman-teman, gimana sama Allah diangkat derajatnya sampai raja sendiri yang turun tangan ngurus masalah ini. Qala ma khatbukunna izrawatunna Yusuf an nafsih. Ayo ceritain, apa? Ada masalah apa ini? Tentang Yusuf kasih tahu. Takut semuanya. Akhirnya si Zulaiha ngaku, teman-teman. Qulna hasya lillahi ma'alimna alaihi min su'. Mereka bersumpah Yusuf itu tidak pernah berbuat keburukan sama sekali. Kita tidak pernah tahu Yusuf itu pernah buat keburukan. Tidak pernah. Dia itu orang bersih. Tidak pernah buat salah sama sekali. Qalat imra'atul aziz al-ana hashasul haq. Sekarang anak kasih tahu yang benar, katanya Zulaiha. Ana rawatuhu an nafsi. Ana yang goda, katanya Zulaiha. Wa innahu laminas shadiqin. Dan Yusuf itu jujur, ana yang bohong selama ini. Akhirnya Zulaiha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui ana terbawa arus hawa nafsu ana selama ini. Sudah selesai masalahnya, semuanya sudah tahu Nabi Yusuf bersih. Sekarang datangkan Yusuf alaihissalam. Rajanya bilang, astaqlishu. Ana mau selesaikan urusannya Yusuf ini. Selesai semua. Dan rajanya bilang, wahai Yusuf, hari ini ana mau ngasih tahu kamu bahwasanya engkau Yusuf bagi kami orang yang memiliki derajat. Engkau orang penting bagi kami sekarang. Rajanya yang ngomong langsung. Ana akan menjadikanmu orang-orang yang duduk bersamaku setiap hari. Ana akan menanyakan kepadamu hal-hal yang penting-penting. Dijadikan teman berbagi sama raja.
bukan sama orang-orang bawahan, bukan, tapi sama raja teman-teman sekalian. Akhirnya ditanya sama raja, kau mau minta apa sama ana? Kau mau menjadi bagian apa? Nabi Yusuf alaihissalam bilang, qala ij'alni ala khazainil ard. Jadikan ana bendaharawan negeri Mesir. Percaya ana akan jaga amanat dan ana insya Allah paham masalah ini. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard yatabawwa'u minha haitsu yasha. Sekarang Yusuf bukan Yusuf yang dulu. Sekarang Yusuf sudah bisa buat apa yang dia mau karena dia adalah orang dalam kerajaan. Baik teman-teman, berapa umur Nabi Yusuf pada saat itu? Dikatakan oleh para ulama, para ahli tafsir, saat digoda oleh Zulaiha, umurnya Nabi Yusuf itu 17 tahun. Lagi seger-segernya 17 tahun. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara 7 tahun di dalam penjara, menjadi 24 tahun. Setelah keluar dari penjara, musim gembur menghasilkan banyak 7 tahun, jadi umurnya 31 tahun. Saat datang musim kering, di sini kisahnya dimulai. 7 tahun semua negara-negara di sekitarnya Mesir itu, Syam, mungkin negara-negara di Afrika sana, Sudan dan lain sebagainya, dia tidak tahu sama mimpinya Nabi Yusuf. Mereka semua tidak tahu bahwasanya akan datang musim kering 7 tahun. Yang tahu cuma di Mesir, karena ada Nabi Yusuf yang bisa mentafsirkan mimpi. Jadi sudah jaga-jaga dari jauh-jauh hari, sudah nanam luar biasa banyak, gudangnya sudah penuh. Jadi sudah jaga-jaga dari jauh-jauh hari, sudah nanam luar biasa banyak, gudangnya sudah penuh. Negara-negara di sekitarnya saat datang musim kering, kebingungan, kehabisan barang-barang pangan. Banyak orang-orang mati kekeringan, yang mana mereka mendengar bahwasannya di Mesir ada stok pangan, boleh beli di Mesir. Kita lihat ya, terdengar sama saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lihat dari kecil sampai umur 31 tahun, dijauhkan dari bapaknya, dibuang dari keluarganya. Kita lihat sama Allah, dipaksa disuruh datang lagi mereka semua. Kita lihat skenario Allah Subhanahu wa taala terdengar sama keluarganya Nabi Yusuf di sana, di Syam, di Palestina, datang mereka semua berbondong-bondong. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya, kisah terakhir daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.